Shalom, perkenalkan nama saya Angelia Patricia dari PKK 4 semester 4. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah gereja di Indonesia. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang sejarah. Ada yang tahu sejarah itu apa? Nah, jadi sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang masa lalu, seperti baik itu dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, ada juga tujuannya yaitu memahami peristiwa masa lalu menganalisis sebab akibatnya dan mengambil pelajaran darinya. Sedangkan manfaatnya itu memperkuat identitas bangsa, belajar dari kesalahan, dan meningkatkan kesadaran pentingnya sejarah. Sedangkan yang kedua itu ada sejarah gereja. Nah, sejarah gereja ini memahami perkembangan gereja Kristen sejak zaman Rasul hingga sekarang. Terus fokusnya itu ke doktrin sejarah gereja lokal, peran sosial budaya, liturgi, dan tokoh-tokoh pemimpin gereja lainnya. Terus dibagi ke dalam beberapa periode seperti rasuli, terus ada patristik, abad pertengahan, reformasi, modern, dan kontemporer. Terus penting untuk memahami akar gereja dan perannya dalam sejarah masyarakat. Sedangkan yang ketiga itu ada sejarah gereja di Indonesia. Nah, sejarah gereja di Indonesia ini ada 4. Yang pertama itu periode awal tahun 1511 sampai 1602, di mana Kristen diperkenalkan oleh misioneri Portugis. Gereja pertama dibangun di Maluku pada tahun 1522. Sedangkan yang kedua ada VOC dan kolonial tahun 1602 sampai 1942. Nah, di sini itu agama Kristen berkembang dengan dukungan VOC, pembangunan gereja serta pendidikan yang diperkenakan oleh misionaris. Nah, sedangkan yang ketiga itu kemerdekaan sejak tahun 1942 sampai 1965, di mana gereja mulai mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Sedangkan yang keempat itu ada modern tahun 1965 sampai sekarang. Nah, yang ini membahas tentang gereja terus berkembang akibat dalam pembangunan sosial dan menghadapi berbagai tantangan. Oke, masuk ke yang keempat itu ada sejarah gereja Katolik di Indonesia. Nah, diperkenalkan oleh Portugis di Maluku sekitar tahun 1511 atau 1511. Nah, jadi periode VOC sehingga kemerdekaan menunjukkan perkembangan gereja, khususnya dalam pendidikan. Nah, terus gereja Katolik modern terus berperan dalam sosial dan ekonomi sambil menghadapi tantangan zaman. Poin yang kelima itu ada tokoh penting gereja Katolik di Indonesia. Yang pertama itu ada Santo Fransiskus Xaverius, perintis penginjilan di Indonesia. Dan yang kedua itu ada Monsinyur Albertus Suegija Pranata, uskup pertama Indonesia yang berjasa bagi gereja. Dan yang ketiga itu ada Kardinal Julius Darmatamadja. Nah, ini pemimpin penting gereja Katolik Indonesia di zaman modern. Nah, baik, sekian dari presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.